Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaifa halukum anak-anak kelas 2C? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Pembelajaran hari ini masih dilakukan melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat menyimak video-video yang Ustazah kirimkan, dan semoga materi yang Ustazah sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat tersampaikan kepada kalian. Hari ini Ustazah akan menyampaikan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI, materi yang kedua, yaitu tentang 4 kewajiban seorang muslim. Disimak baik-baik ya video Ustazah. Penjelasan tentang surat Al-Asr. 4 kewajiban seorang muslim yang terdapat dalam surat Al-Asr. Di pembahasan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3 beserta artinya. Dan kita sudah menghafalkannya bersama-sama. Alhamdulillah kalian sudah mengirimkan video kalian menghafal surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 kepada Ustazah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayat yang pertama, wal asr, demi masa. Tahukah kalian pada ayat pertama surat Al-Asr ini Allah bersumpah. Ini menunjukkan pentingnya berita yang akan Allah sampaikan. Dalam surat Al-Asr Allah bersumpah demi masa. Hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Ingat ya, jadi hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adab bersumpah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adab bersumpah. Manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah untuk hal-hal yang sepele dan tidak boleh berbohong dalam bersumpah. Contohnya, sumpah yang tidak diperbolehkan. Kalian dituduh kentut di kelas. Lalu kalian bersumpah karena kalian merasa tidak kentut. Sumpah, bukan saya yang kentut. Saya berani disambar petir. Nah, ini contoh sumpah yang tidak diperbolehkan. Paham ya contoh sumpah yang tidak diperbolehkan? Ayat yang kedua. Dalam surat Al-Asr ini Allah mengatakan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Apa maksudnya? Kerugian di sini bukan dalam arti manusia yang kehilangan harta atau rugi dalam berdagang, rugi dalam jual belinya, bukan. Yang dimaksud adalah kerugian di akhirat. Orang-orang yang merugi di akhirat kelak nanti adalah ada 3. Yang pertama orang yang tidak diampuni dosanya, yang kedua orang yang ditolak amalannya, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi? Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, hendaknya kita melaksanakan 4 kewajiban seorang muslim. 4 kewajiban seorang muslim ini sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Sudah hafal? Insya Allah sudah hafal ya. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ketiga ini disebutkan 4 orang yang tidak akan merugi. Siapa saja? Yang pertama, amanu, yang artinya orang-orang yang beriman. Tentunya iman yang dilandasi oleh ilmu. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu dan yang mengimaninya termasuk orang yang tidak akan merugi. Yang kedua, amilus solihati, beramal soleh. Yang ketiga, watawassau bil haq, orang-orang yang saling menasehati dan mengingatkan dalam kebenaran. Dan yang keempat, sober, bersabar dalam ketaatan. Saja ingatkan lagi ya 4 kewajiban seorang muslim. Yang pertama, menuntut ilmu agama Islam dan mengimaninya.
Mempelajari agama Islam adalah kewajiban setiap muslim. Setelah mempelajarinya, kita wajib mengimaninya. Contoh, kita sudah belajar tentang Allah itu satu, maka kita beriman bahwa Allah itu hanya satu. Kita beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini contohnya. Yang kedua, mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Mengamalkan ilmunya. Setelah berilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Contohnya, kita tahu bahwa sholat itu wajib, maka kita wajib mengerjakannya. Yang ketiga, mendakwahkannya kepada orang lain. Setelah kita belajar agama dan mengamalkannya, kita berusaha menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain, misalnya ke adik kita atau ke teman. Mengajak mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang. Ini contoh dakwah kepada orang lain. Yang keempat, bersabar dalam menjalankan ketiganya. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.